Bapak cek kehadirannya ya. Aditya ada? Azra? Alif? Alin? Alin sakit apa Alin? Sakit apa izin? Cara keluarga? Askam? Oh Askam. Angel? Askam? Azizah? Azizah di mana duduknya? Azwa? Azwa kamu di belakang sekarang? Kenapa? Bayu? Kalista? Hesel? Cantika? Chelsea? Domi? Evan? Farah? Emir? Jefferson? Rizky? Farhan? Haikal? Nurasha? Banu? Yazid? Nabila? Najwa? Nesa? Oh sendiri Nesa? Kira mana? Pandu? Revanza? Ale? Salma? Iren keluar ya? Algi? Fadizon? Vega? Oke, udah bisa kita mulai? Aduh Bapak. Bisa Bapak pinjam spidol kelasnya? Sudah Bapak hilang, ada kemana? Sudah kelas ada nggak? Ya bentar ya. Nah, oke, udah bisa dimulai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, ya, dan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam proses belajar hari ini, ya, sampai pulang nanti. Dan semoga kita berdoa untuk teman-teman kami yang lagi sakit, baik teman-teman, baik orang tua, baik sahabat, ya. Apakah namanya sahabat dekat, sahabat jauh, ya. Dan semoga kita berdoa, semoga yang lagi sakit cepat sehat. Amin. Dan hari ini mungkin kalian agak kaget-kaget sedikit, ya. Nah, hari ini kan kita kedatangan tamu, ya. Kalian udah pernah kenal sama Pak Edi? Belum. Ya? Nggak tahu. Nanti kenalan nanti dilanjutkan kenalan nanti setelah proses ini selesai. Ya. Bapak cuma menginformasikan saja bahwasanya Pak Edi itu termasuk guru senior Bapak, ya, di sini, ya. Pak Edi itu salah satu guru di sini yang namanya mengikuti program CGP. CGP itu calon guru penggerak, ya. Jadi nanti setelah selesai itu programnya, nanti ada lagi program selanjutnya. Nanti jebolannya bisa jadi Kepsek, kepala dinas, dan seterusnya, ya. Jadi itu untuk tujuannya. Jadi
hari ini Bapak ditunjuk sebagai salah satu guru untuk memberikan proses pembelajaran dalam bentuk nanti akan divideokan oleh kamera yang ada di situ. Jadi kalian tidak perlu fokus kepada kameranya, seperti biasa aja. Ya, Bapak pun seperti biasa aja. Ya, kita semuanya sama-sama belajar. Kalau kita salah, perbaiki, dan nanti akan terbentur, nanti akan terbentuk. Ya, jadi tidak perlu lihat kamera fokus, tapi tetap kita proses belajar seperti biasa. Dan hari ini kita akan kembali ke materi yang minggu lalu, bahwasanya kita masih membahas tentang materi negosiasi, ya. Ya, kita masih membahas materi tentang negosiasi, ya. Yang mana kalian mungkin sudah Bapak jelaskan kemarin bagaimana negosiasi itu, mungkin baru secara singkat. Namun nanti akan Bapak tambahkan lagi setelah definisi negosiasi, kan ada lagi materi yang namanya struktur negosiasi. Ya, Bapak pengen review aja, apakah kalian itu belajar semalam apa tidak? Ya, Bapak cuma review aja. Bapak cuma butuh 3 orang, ya. Kalau nanti Bapak kasih sebuah pertanyaan, silakan nanti angkat tangan, ya. Angkat tangan nanti bisa menggunakan ini, ya. Nanti kalian akan menjadi YouTuber SMA 1 Jakarta, ya. Ya. Nanti silakan lihat linknya di YouTuber SMA 1 Jakarta, dan nanti akan keluar di Trans 7 jam 10. Ya. Nanti akan keluar di Trans 7 jam 10, ya. Nanti semua kalian akan terliput, ya. Dan oke, Bapak cuma review aja untuk materi yang lalu, bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka, ya, untuk mereview kembali materi yang minggu lalu ke materi yang terbaru saya itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena biar ada kesinambungan. Biar ada saling berkaitan dan saling berhubungan. Ya. Contoh, apabila kalau tidak kita review, tidak evaluasi, nanti materi yang lama akan tertinggal, masuk materi baru, ya, nanti materi baru akan yang minggu lalu akan terlupakan. Makanya sebelum awal itu kita review dulu untuk proses pembelajaran minggu lalu, bagaimana, apakah ada hubungan dengan materi yang baru sekarang. Itu tetap masih satu topik materi, namun bagiannya yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk materi lebih lanjut, Bapak cuma review butuh 3 orang, ya. Bapak pengen 3 orang. Definisi negosiasi, yang dimaksud dengan definisi negosiasi adalah seperti apa? Boleh 3 orang angkat tangan, ya. Silakan Chelsea ke depan, boleh. Nanti setelah dituliskan, nanti dibacain langsung pakai itu, ya. Dua lagi siapa? Farah, satu lagi Alif. Oke. Laki-laki nggak ada? Definisi negosiasi.
Oke. Silakan dijelaskan menggunakan ini. Jadi kalau menurut saya negosiasi itu adalah suatu peristiwa di mana terjadi perundingan antara pihak-pihak yang terkait, baik itu dua orang atau lebih, di mana perundingan atau musyawarah ini itu melibatkan beberapa argumen dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang bersifat kompromi, yaitu di mana semua pihak yang telah mengorbankan sebagian keinginannya itu mendapatkan kesepakatan atau jalan tengah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea dong. Oke, terima kasih Chelsea. Silakan selanjutnya Farah. Sana boleh, sini boleh. Oke, bikin namanya. Oke, silakan jelaskan Farah. Oke, jadi menurut saya negosiasi merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama. Oke, tepuk tangan untuk Farah dong. Terima kasih untuk Pak selanjutnya. Alin. Alin apa Alif? Alif ya? Baik. Vega tuh setiap hari nyanyi Bapak. Dan Bapak pun juga setiap hari nyanyi Vega. Tapi nggak pernah ketemu. Sakitnya di luar apa sakit di dalam? Sakitnya ada dua. Sakit fisik atau sakit di dalam? Sakit di dalam. Pengajuan penawaran dan perundingan musyawarah dan mencapainya suatu kesepakatan bersama dan adanya timbal balik atau feedback. Jadi contohnya tuh kita kayak belanja di pasar pasti ada feedbacknya dong, kayak penawaran atau pengajuan penawaran atau feedback. Ya pokoknya gitu, penawaran atau feedback timbal balik. Jadi Oke. itu. Udah? Tepuk tangan untuk Alif. Oke, sangat luar biasa bahwasanya kalian memahami apa yang Bapak sampaikan di minggu lalu. Bahwasanya negosiasi itu sebuah proses atau kegiatan
secara berunding atau tawar menawar, bahwasanya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ya, paham ya? Untuk negosiasi. Oke. Nah, setelah definisi negosiasi, ya, ada namanya topik kedua atau bagian kedua dalam sebuah materi negosiasi, ada namanya struktur, ya. Struktur negosiasi. Ya. Struktur negosiasi. Di dalam sebuah negosiasi ini hal yang terpenting dalam sebuah teks atau sebuah topik yang mana ini prosedur yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, di dalam sebuah materi negosiasi, ya, struktur negosiasi ini ada 4 poin yang dibahas. Silakan dicek secara bersama-sama di halaman buku 94. Di halaman buku 94. Di buku halaman 94. Silakan dicek ya di situ di buku halaman 94. Ya. Nah, oke. Ada 4 poin yang akan dibahas dalam sebuah struktur negosiasi. Yang pertama strukturnya adalah apa? Orientasi. Siapa yang bisa mau bantu Bapak nuliskan ke depan? Orientasi. Oke. Struktur kedua, gantian. Langsung maju ya. Langsung maju aja. Habis ini kamu. Habis. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya atau teman-teman kamu yang sudah menuliskan 4 poin dalam struktur negosiasi. Ya. Yang pertama itu ada namanya orientasi. Ada namanya orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi itu apa sih sebenarnya? Apa? Perkenalan. Perkenalan terus apa lagi? Nah, di dalam sebuah struktur negosiasi ada namanya orientasi, ya, atau bisa disebut juga perkenalan, ya. Ada bahasanya tak kenal maka tak sayang, ya. Benar ya? Ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Maka kalau sebelum jadi sayang-sayang kenalan dulu, ya. Jadi itu. Jadi bahasanya itu dalam sebuah struktur negosiasi kita butuh yang namanya orientasi atau perkenalan. Atau bagaimana awal ceritanya seperti apa, awalannya seperti apa. Contoh, pada saat kamu menginginkan seseorang, apa yang harus kamu lakukan? Ya, terutama tentu kamu biar komunikasinya instan, apa yang kamu lakukan? Apa? Perkenalan. Setelah perkenalan, apa lagi yang kedua? Apa? Nah, setelah kalian sudah kenal, apa lagi yang kedua? Tentu kalian nanti setelah pulang sekolah tentu pengen butuh informasi dong. Ya? Pengen nanya-nanya kabar dong. Ya? Ya kan? Ya? Yang kedua apa dilakukan?
perkenalan. Yang kedua, kan Bapak contohkan belum masuk ke pengajuan, kita masih di orientasi. Tadi Bapak sampaikan sampelnya, kalian ingin kenal dengan seseorang, ya. Ibaratnya kalian pengen dekat lah, contoh begitu. Jadi kalian sudah kenal nih, apalagi yang kalian butuhkan? Kalian tidak nomor telepon. Apa? Nah, nomor telepon, ya. Nah, bahwasanya apabila kalian sudah mendapatkan nomor teleponnya, ya, kapanpun, saat pun kalian bisa berkomunikasi, benar nggak? Iya. Jadi kalian lebih jaraknya terasa dekat, ya, walaupun agak jauh dikit, ya. Jadi begitu. Jadi ada prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Kalau sudah dapat nomor telepon atau nomor WA itu udah aman, ya. Nanti kenal seminggu, 2 minggu aja ke taman main, kalau pembanteng ya kan. Nah itu contoh. Nah jadi dalam sebuah struktur negosiasi itu dibutuhkan sebuah orientasi, perkenalan, ya. Dibutuhkan sebuah awalan cerita. Jadi kita sebagai laki-laki itu jangan hanya diam aja, ya. Perempuan tuh butuh speak dari sebelah laki, ya. Tapi speaknya jangan lebay ya, ya. Nah, saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the first lesson. Nah, jadi yang Bapak sampaikan itu bahwasanya perempuan itu butuh penghargaan, butuh perhatian, ya, ya butuh sanjungan. Contoh perempuan yang sudah rapi berangkat ke sekolah, ya, sesekali beri sanjungan dong, ya, sesekali beri penghargaan, berikan coklat sekali kayak, ya. Nah itu contohnya sebuah orientasi. Kita masuk ke bagian kedua, ada sebuah pengajuan. Apa yang dimaksud dalam struktur negosiasi pengajuan ini? Apa? Tuntutan, permintaan, apalagi? Pengajuan. Kalau dalam jual beli barang apa yang harus kita ajukan? Harga. Nah, jadi di dalam sebuah struktur negosiasi ada namanya pengajuan. Yang kedua, poin kedua. Jadi nanti kalian akan memberikan sebuah pendapat, ya, atau memberikan sebuah pengajuan kepada seseorang. Apakah itu dalam bentuk jual beli barang? Apakah itu dalam bentuk kerjasama? Ya, jadi nanti kalian memberikan sebuah pengajuan, memberikan sebuah opsi namanya, pendapat kalian itu seperti apa, ya. Jadi contoh ditawarkan 200.000, kalian sanggupnya 150, itu sebuah pengajuan, ya. Ya. Atau tidak pengajuannya dalam bentuk barang, ya. Ya. Oke, ini pengajuan. Yang ketiga, ada sebuah namanya dalam struktur negosiasi penawaran. Apa maksudnya penawaran itu? Apa? Tawar. Apa yang tawar? Pagi itu di desa, Rusini hendak pergi ke pasar. Namun di tengah jalan, Rusini tertarik dengan toko kosmetik di seberang jalan. Rusini pun menghampiri toko tersebut. Dia berkupas pada aku, tak jamin lain orang baik beda dari. Iki peronan jeng, iki dari 1.000, iki sudah 1.000, walah tak jamin pokoknya mah. Aku akan para pawejang. Jenengmu sopo? Senangku Rusini. Asli Suko Harjo. Tinggal enek, rapakan paten kulon. Walah, para paten, tidak karo omahku. Tak pikir kowe tuh kalau beritane wong galune semut. Wes lah,
Aku iki up to date karo hobinya wilayah aku. Apa ora enek angin kene? Terus tenan. Udah keliru. Aku mulai konfeti belain wadem. Kironan, iki udah sama ewu. Masuk, harganya Sudah video karya senior-senior kamu yang sudah tamat, lupa angkatannya. Dan dari ketiga video tadi, ya, mana yang paling menarik? Apa? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Oh, kedua. Ya, kedua ya. Ya, kedua wajar karena dia pemenang di Balai Bahasa untuk pementasan video pendek negosiasi. Ya, wajar. Dan dia juga anak drama. Ya. Jadi Bapak waktu itu mendampingi pada saat dia perlombaan di Balai Bahasa. Jadi nanti untuk kalian membuat video tugasnya untuk negosiasi ini silakan bervariasi, silakan kreativitasnya digunakan, silakan. Yang penting tidak menghilangkan 4 poin ini. Ya. Yang penting tidak menghilangkan 4 poin ini. Yang pertama ada sebuah orientasi, pengajuan, penawaran dan persetujuan. Ya, apakah dari 3 video pendek tadi, apakah 4 unsur ini masuk semuanya? Masuk? Oke, apabila dia sudah masuk ke 4 unsur ini, maka akan terciptanya sebuah negosiasi dan terjadi sebuah kesepakatan. Ya, jadi di dalam 3 video tadi, yang terakhir itu posisinya di mana? Yang video ketiga posisinya di mana itu? Di pasar. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kalian bisa menggunakan pasar, ya. Ya, bisa menggunakan rumah dijadikan sebuah ruko, terserah, ya. Yang penting ada sebuah aktivitas, ada sebuah kegiatan yang mencerminkan dalam sebuah bentuk negosiasi, ya. Kalau menurut Bapak untuk sampel lokasinya yang menarik itu di video nomor 3 ya. Menurut Bapak ya untuk sampel lokasinya. Itu langsung nyata turun di pasar. Nah, jadi tidak hanya video itu saja, dalam bentuk negosiasi kerjasama juga ada videonya. Jadi dalam bentuk apakah kalian membuat sebuah video kerjasama antar perusahaan, terserah nanti gimana bagusnya, ya. Yang penting nanti 4 unsur ini harus masuk ke dalam video tersebut, harus tersampaikan pesannya, ya. Ada orientasi nanti pengenalan bagaimana dengan, makanya dalam sebuah negosiasi kita tidak boleh galak-galak ya, ya. Kita nggak boleh marah-marah ya. Jadi kita bagaimana menggunakan bahasa yang sopan dan santun, ya. Boleh menggunakan daerah namun harus ada translate bahasanya di bawah yang bisa orang mengerti, ya. Jadi begitu. Jadi itulah bentuk sederhananya dalam video pendek tadi, ya. Nanti kalian bisa membuat seperti itu, lebih kreativitas lagi silakan kalian, karena sekarang udah era teknologi yang canggih, kalian bisa menggunakan kreativitas seperti apa silakan nanti. Bapak nanti akan melihat hasilnya. Nanti video akan bagus, dan video yang terpilih yang bagus nanti akan Bapak ambil, nanti akan Bapak coba kirimkan ke Balai Bahasa. Bapak coba koordinasi nanti ke orang Balai Bahasa, apakah nanti memang termasuk ke rilis video terbaik, nanti akan dipanggil kalian semua. Ya, jadi begitu. Dan jadi untuk sampai struktur ini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Paham? Paham? Oke, baik. Nah, kalau emang sudah paham dalam bentuk struktur negosiasi, silakan dilihat kembali di bukunya halaman 94 ya. Biar tidak bingung lagi. Di halaman 94 itu sudah ada contohnya. Ya. Sudah ada pembagian-pembagiannya. Ya. Ada di orientasi itu bagiannya ke bagian mana, pengajuan dan penawaran sampai nanti ke persetujuan. Silakan dilihat di halaman 94
Oh ya, tadi Bapak lupa. Dari video ketiga tadi, Bapak butuh komentarnya. Siapa yang bisa berkomentar tentang video yang 3 tadi? Bapak butuh komentarnya, beberapa orang. Ya, Bapak butuh komentar tentang video tadi. Apakah video itu menarik atau belum memenuhi syarat atau gimana? Bapak butuh komentarnya. Siapa yang bisa komentar tentang tentang video pendek tadi, tentang 3 video pendek tadi? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Silakan yang mau berkomentar tentang video pendek tadi. Bapak, karena kita sama-sama butuh evaluasinya untuk terbaik yang lebih baik ke depannya. Ada yang bisa berkomentar? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Nggak usah takut, salah benar nanti. Ya. Siapa yang bisa berkomentar tentang, silakan Cantika. Silakan berdiri Cantika. Ya. Berikan pendapatnya tentang video pendek tadi. Jadi tadi kan ada 3 video kan. Nah, video pertama itu pakai bahasa Jawa karena saya bukan orang Jawa, jadi saya nggak bisa terlalu mengerti tuh apa yang mereka bicarakan. Tapi dari yang mereka bicarakan, dari logatnya itu, saya merasa itu udah sesuai struktur struktur teks negosiasi. Nah, untuk yang kedua itu kan bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu masih menggunakan bahasa Indonesia kan, walaupun logatnya berbeda, jadi saya udah paham. Nah, untuk video kedua itu saya rasa lebih menarik karena ada unsur dramanya, jadi itu lebih menarik untuk ditonton. Terus juga di situ ada konfliknya juga, terus ada jokes-nya juga, jadi lebih seru untuk ditonton. Terus untuk yang ketiga itu menggunakan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda itu bahasa daerah saya, jadi saya bisa lebih mengerti apa yang mereka sampaikan. Terus itu juga menurut saya udah sesuai struktur dan juga menarik karena penggunaan lokasinya itu ada di pasar. Oke, tepuk tangan untuk Teteh. Orang Sunda. Oke. Nah, Bapak butuh komentar satu lagi. Bapak butuh komentar satu lagi. Siapa yang mau berkomentar tentang video pendek tadi? Bapak butuh komentarnya. Siapa yang mau komentar? Siapa yang ingin berkomentar tentang video pendek tadi? Silakan, laki-laki boleh, perempuan boleh. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Ya, silakan sampaikan, salah benar nanti ya. Ya, kita belajar. Pendapatnya silakan. Terserah siapa. Ya. Pendapatnya tentang video pendek yang sudah dilihat tadi. Silakan berikan pendapatnya, satu orang lagi. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Tidak ada paksaan ya. Menurut saya kalau yang dari video yang pertama kan pakainya bahasa Jawa. Terus ada juga subtitlenya, jadinya saya bisa ngerti gitu bahasa Jawanya apa yang lagi mereka katakan. Dan menurut saya mereka udah sesuai sama struktur teks negosiasi, ada orientasinya, pengajuannya, penawarannya, sama persetujuannya. Terus untuk yang video yang kedua juga itu yang menurut saya paling bagus interaksinya, soalnya juga ada bercandanya juga, jadinya menarik untuk dilihat. Udah sesuai juga sama strukturnya. Terus kalau untuk yang video yang ketiga itu kan latar tempatnya di pasar, jadinya yang paling real gitu untuk tempatnya. Jadinya juga strukturnya juga udah sesuai. Mungkin dari saya udah sekian. Oke, terima kasih. Nah, jadi komentar sangat bagus. Bahwasanya dalam setiap sebuah proses pembelajaran kita dibutuhkan komentar ya. Jadi butuh komen ya. Tidak hanya komen di medsos, komen belajar juga boleh. Ya, nyinyir di komen juga boleh. Ya, jadi jangan hanya nyinyir di medsos ya. Ya, jadi kalian nyinyir di belajar nggak apa-apa juga. Ya, jadi jangan takut untuk bertanya. Ya, sering-sering bertanya juga nggak masalah. Ya, bagi bapak nggak ada yang masalah. Ya, jadi
Yang takut itu yang diam, yang bertanya diam, apakah paham, apakah benar-benar paham, itu yang Bapak yang takutkan. Ya, jadi begitu. Jadi silakan berkomentar apa adanya sesuai dengan fakta yang kalian lihat. Nanti kalian akan bisa membuat sebuah video yang lebih bagus lagi. Kalau kalian nanti butuh pedoman atau petunjuk untuk atau melihat video-video yang dari Bapak itu bisa Bapak kasih. Nanti silakan ke Bapak, nanti minta videonya. Ya. Untuk sebagai acuan nanti untuk tugas akhir negosiasi. Ya, bahwasanya tugas akhir negosiasi itu kalian membuat sebuah video pendek. Terserah lokasinya di mana. Yang penting kalian ada izin ke orang tua. Ya, jangan sampai nanti pada saat di tugas Bapak kalian keluar rumah ngomong ke orang tua, ini izin tugas Bapak, sebut nama Bapak. Izin mah tugas Pak Toto bahasa Indonesia. Nyataunya ngapel di lapang banteng, ya kan? Nah, jadi ngomong ke orang tua harus jujur ya. Jadi kalau mengerjakan tugasnya nanti kerjakan tugas dengan benar. Ya, itu tugasnya itu berdua-dua, ya, berdua-dua, ya. Tugas intinya itu kelompoknya berdua-dua. Namun pada saat kalian membuat sebuah video, itu satu kelas ini terlibat dalam video tersebut. Terlibatnya bagaimana? Contohnya pada saat kalian membuat video, ya, contohnya Nesa sama Iren buat video. Jadi nanti bisa Emir yang pegang kameranya, yang editingnya bisa Pandu, yang membantu peralatannya bisa Farhan, ya, yang mengangkat-angkat barangnya bisa Bayu, ya, kerjasama, ya. Itu contoh ya, atau Domi jadi ngantarnya teman-temannya ke lokasi, itu contoh. Jadi ya, jadi dalam pembuatan video ini nggak bisa sendiri, kita butuh tim kerjasama satu kelas, ya, biar videonya sukses. Tidak ada namanya iri-irian, tetap membuat video tentang kreativitas masing-masing. Yang penting idenya dari dua orang itu. Nanti teman yang lain cukup membantu, ya. Kalian tadi lihat kan di akhir video ada editing, ya, pembantu, ada kan? Tetap dituliskan nanti di akhir itu sebagai nilai tambah bagi Bapak. Contoh, apabila Domi sudah kelompoknya sudah selesai dan dia setiap nama kelompok ada nama dia, itu nilai tambahan, ya. Jadi semakin banyak nama kalian di antar kelompok itu semakin banyak nilai tambahannya, ya. Paham? Ya, yang jelas kelompoknya berdua-dua, nanti silakan kalian ambil aja duduk yang sudah duduk sekarang atau berubah Bapak. Yang penting kalian bisa memberikan sebuah kreativitasnya, ya. Bapak tidak akan kekang kelompoknya, silakan kalian pilih, yang penting berdua, ya. Berdua, ya. Kalau sendiri bisa pinjam temannya. Dan ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini cukup ya. Ya. Semoga yang Bapak sampaikan ini semoga bermanfaat ya. Ya. Dan kalian paham apa yang Bapak sampaikan hari ini. Mungkin dari Bapak cukup ya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.